Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullah wa ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, itulah jalan keselamatan. Itulah kunci segala kebaikan. Karena di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku telah mencintai seorang hamba, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, dan akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Para ulama menjelaskan makna hadis ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anggota-anggota tubuhnya tersebut dari perbuatan yang Allah haramkan, dan Allah berikan hidayah kepada kebaikan. Dan ini adalah nikmat terbesar dalam hidup. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena dengan hidayah kita meraih kebahagiaan. Tanpa hidayah tidak mungkin seorang hamba meraih kebahagiaan. Oleh karenanya, hamba yang paling hina adalah hamba yang tidak mendapatkan hidayah. Hamba yang paling buruk adalah hamba yang tidak diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah atau menuhankan selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian dalam lanjutan hadis qudsi tadi, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adhani la'u'idhannahu. Apabila orang yang aku cintai itu meminta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Apapun yang dia minta, akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karena Allah telah mencintainya. Dan permintaan yang paling penting, yang harus selalu kita utamakan adalah minta hidayah. Minta masuk surga, minta dilindungi dari kesesatan, dan minta dilindungi dari api neraka. Itulah doa yang paling penting, dan semuanya sudah tercakup di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka jemaah sekalian, yang menjadi pertanyaan besar kita adalah bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka Allah telah menetapkan di dalam firman-Nya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah engkau, berbuat ihsanlah. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di ayat yang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Inilah jalannya untuk meraih cinta Allah, yaitu berbuat ihsan. Apa makna berbuat ihsan? Mencakup dua makna. Yang pertama, al-ihsan fi ibadatillahi azza wa jalla. Berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ibadah yang kita lakukan haruslah ibadah yang terbaik. Bahkan Allah mengabarkan kepada kita, ini tujuan kita diciptakan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah, di tangannya lah kekuasaan, dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling ihsan dalam beramal. Apa yang dimaksud amalan yang terbaik, amalan yang paling ihsan? Maka para ulama menjelaskan, maksudnya adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Cakupannya ada dua. Cakupan ikhlas yang pertama, kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Nama lainnya adalah tauhid. Cakupan ikhlas yang pertama adalah tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddina, dalam keadaan mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Maksudnya mereka murnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Masih ditekankan lagi, hunafa, dalam keadaan mereka hunafa. Artinya mereka menjauhi kesyirikan. Hunafa maknanya orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa syirik, yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Itulah sebabnya jemaah sekalian, surat Qul huwallahu ahad dinamakan surat Al-Ikhlas. Padahal di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Dinamakan surat Al-Falaq karena ada kata Al-Falaq. Dinamakan surat An-Nas karena ada kata An-Nas. Tapi Qul huwallahu ahad dinamakan surat Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Dari mana dipetik? Dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, yang Maha Esa. Di ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa. Apa artinya Allah yang Maha Esa? Kata Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau,
maksudnya hanya Dia yang berhak disembah. Hanya Dia pemilik seluruh amal ibadah kita. Tidak ada selain Dia yang pantas untuk disembah. Sehingga surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas, yang artinya pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Begitu pula kalimat tauhid la ilaha illallah, yang artinya la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, juga dinamakan kalimat ikhlas karena maknanya adalah pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Cakupan ikhlas yang kedua adalah niat kita dalam beribadah semata-mata mengharap balasan dari Allah. Balasan apa? Tidak lain balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Inilah niat yang ikhlas. Oleh karenanya, seringkali niat yang ikhlas itu diungkapkan dengan mencari wajah Allah atau demi wajah Allah. Sebagaimana Allah sebutkan tentang ucapan orang-orang yang ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami hanyalah memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Artinya, agar Allah membalas kita dengan surga. Sehingga kita mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ikhlas. Dan ikhlas itu tidak berharap sedikit pun balasan dari makhluk. Wala nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Orang yang kita perlakukan baik wajib membalas kebaikan kita. Minimal dia berterima kasih. Karena Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tetapi dari sisi kita, nggak boleh berharap dia berterima kasih. Bahkan kata para ulama, berharap dia doakan kita juga tidak boleh. Meminta dia doakan kita juga tidak boleh. Kenapa? Karena kita hanya boleh berharap balasan dari Allah semata. Itulah yang namanya ikhlas. Ini syarat agar ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik yang pertama. Syarat yang kedua adalah meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau telah menegaskan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada, membuat-buat sendiri sesuatu yang baru dalam agama kami ini, yang bukan bagian darinya, yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW, maka itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena itu bukan amalan yang ihsan, sehingga Allah tolak. Kalau itu amalan yang ihsan, amalan yang baik, pasti Allah terima. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kalau Allah tolak, berarti itu bukan kebaikan. Inilah jemaah sekalian, dua syarat agar amalan kita menjadi amalan yang ihsan, amalan yang terbaik. Ini cakupan makna ihsan yang pertama. Cakupan makna ihsan yang kedua adalah al-ihsan ilan nas.
berbuat baik kepada orang lain. Maka ini tercakup dalam makna ayat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Termasuk makna ayat ini berbuat baik kepada orang lain. Dengan itu kita akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kembali lagi kepada syarat yang sebelumnya kita bahas. Harus diniatkan dengan ikhlas. Tidak sedikit pun kita harapkan balasan dari orang tersebut. Bahkan tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Kita hanya boleh berharap balasan dari Allah semata. Inilah namanya ikhlas dalam berbuat baik kepada orang lain. Maka dengan itu kita akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an." Di antara amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim, atau engkau hilangkan kesulitannya, atau engkau bayarkan hutangnya, atau engkau hilangkan rasa laparnya. Bayangkan betapa senangnya saudara kita yang ditimpa musibah, kalau kita datang membantu dia. Dia pusing melihat rumahnya penuh dengan lumpur, tiba-tiba kita datang membersihkan rumahnya. Maka ini termasuk amalan yang paling Allah cintai. Kita masukkan kegembiraan dalam hatinya, kita hilangkan kesusahannya, atau kita bayarkan hutangnya, atau kita hilangkan rasa laparnya. Ini termasuk amalan yang paling Allah cintai. Dan hendaklah kita hadirkan dalam hati kita. Kita lakukan ini untuk menggapai cinta Allah. Untuk meraih cintanya. Ini harus menjadi tujuan hidup kita. Kita nggak akan bisa masuk surga kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita. Semua orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang Allah cintai. Semua orang yang Allah masukkan ke neraka adalah orang-orang yang Allah murkai. Yang Allah murkai sepenuhnya, mereka kekal di dalam neraka. Itulah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Yang Allah masih cinta di satu sisi dan Allah benci di sisi yang lain, para pelaku dosa besar yang masih muslim, maka nasib mereka sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, mereka langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki mereka diazab, maka mereka pun diazab, tapi azab mereka tidaklah kekal. Kenapa? Karena Allah masih cinta kepada mereka. Sehingga suatu hari mereka dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la an amsyah ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan bersama seorang saudara sesama muslim untuk membantu hajatnya. Itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Bayangkan jemaah sekalian, pahala iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kalau 1 bulan itu 30 hari, berarti 5 sholat wajib kali 30. Dan setiap 1 sholat lebih baik daripada 1000 sholat. Belum lagi sholat-sholat sunnahnya. Kalikan berapa pahala sholat di Masjid Nabawi. Tapi ternyata kata Nabi SAW, aku menolong saudaraku sesama muslim
lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan. Menunjukkan pahala membantu saudara kita sesama muslim itu sangat besar. Dengannya kita meraih cinta Allah, dengannya pula kita meraih ampunannya, dan masuk surga serta selamat dari api neraka. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan orang yang beriman di dunia ini, maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Makanya jemaah sekalian, hadirkan dalam hati kita, tatkala kita menolong saudara kita, terutama yang sedang kesusahan, yang ditimpa musibah, itu sama dengan menolong diri kita sendiri di akhirat kelak. Itu adalah tabungan-tabungan kita untuk meraih pertolongan Allah di akhirat kelak. Hadirkan dalam hati kita, yang kita harapkan dari Allah balasan di akhirat, bukan balasan di dunia. Itulah ikhlas, agar kita meraih cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita pezina, pelaku dosa besar, diampuni oleh Allah dosanya hanya karena dia menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Bagaimana lagi kalau yang kita tolong orang yang beriman? Tentu peluang kita meraih ampunan Allah lebih besar lagi. Dan ketahuilah jamaah sekalian, pertolongan terbesar untuk saudara kita adalah menolongnya di akhirat. Menolongnya untuk menyelesaikan masalahnya di akhirat. Menolong dia untuk menyelesaikan masalahnya di dunia, pahalanya sudah sangat besar. Maka lebih besar lagi pahalanya kalau kita menolong dia untuk menyelesaikan masalahnya di akhirat. Caranya bagaimana? Ajarkan kepadanya tauhid. Larang dia berbuat syirik. Ajak dia melakukan sholat. Ajak dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Larang dia berbuat maksiat. Itulah sebetulnya pertolongan terbesar yang kita berikan kepada saudara kita sesama muslim. Dan ini kesempatan emas. Orang kalau ditimpa musibah, umumnya mau mendengar nasihat. Apalagi kalau kita datang membantu dia. Bahkan harusnya kita juga niatkan dalam hati, bantuan kita hanya sebagai sarana untuk mendakwahi dia. Dan ini metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau kata Ustadz Arif, UUD, ujung-ujungnya dakwah. Bukan ujung-ujungnya duit ya. Ujung-ujungnya dakwah. Ini metode Nabi Muhammad SAW. Jangankan kepada sesama muslim. Terkadang Nabi SAW berbuat baik kepada orang kafir dengan memberikan kepadanya hadiah yang besar. Ada orang kafir, Arab Badui, kurang ajar lagi. Datang kepada Nabi SAW tanpa salam, tanpa basa-basi, dia panggil nama, "Wahai Muhammad, berikan saya harta," dengan suara keras. Maka Nabi SAW memberikan kepadanya kambing sebanyak 1 lembah. Nggak tanggung-tanggung dikasih. Kalau dikasih 10 ekor mungkin dia sudah sangat senang. Ternyata dikasih 1 lembah. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Orang ini pulang ke kampungnya, sampai di kampungnya dia langsung teriak, "Ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam. Karena Muhammad kalau ngasih sedekah tanpa takut jatuh miskin. Itu membuat dia terpesona. Kalau ngasih nggak tanggung-tanggung, kalau membantu nggak tanggung-tanggung. Semoga kita termasuk orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad SAW. Membantu insya Allah nggak tanggung-tanggung sampai berhari-hari di negeri mereka.
Akan tetapi jamaah sekalian, ikhlas itu tidaklah mudah. Memang mudah diucapkan, tapi dalam pengamalannya tidaklah mudah, kecuali orang yang Allah berikan pertolongan. Oleh karena itu, harus ada usaha dan memohon pertolongan Allah. Sebelum kita beramal, sepanjang kita beramal, juga harus dijaga niat kita. Karena bisa jadi ada orang di awal ikhlas, di tengah amalan sudah mendua niatnya, sudah tidak ikhlas lagi. Karena ada hal-hal yang dia lihat, ada hal-hal yang dia harapkan. Maka ini perlu kita koreksi kembali niat kita. Kalau kita luruskan lagi, maka insya Allah kita selamat. Meskipun sudah sempat muncul ketidakikhlasan, tapi kalau kita luruskan lagi, kita selamat. Bahkan kata para ulama, orang yang berusaha meluruskan niatnya termasuk orang yang berjihad melawan hawa nafsu. Bahkan setelah beramal pun masih harus kita jaga niat kita, hati kita dari ujub dan sombong. Ini juga mungkin muncul dalam hati kita, dan itu juga menghapus amalan. Baik itu riya, mengharap pujian manusia ketika beramal, maupun ujub dan sombong setelah beramal, keduanya dapat menghapus amalan kita. Dan hendaklah kita perbanyak doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita terhindar dari riya atau syirik yang merusak ikhlas. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu. Artinya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu apapun yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk senantiasa ikhlas sampai kita berjumpa dengannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.